Singkat cerita azan masuk iya, samping mertuaku kosong, ku dejek samping naku merasa mengkusuk, samping duduk, saat masuk, ku tengah kelaku aman, berarti dah kalak mang yang lo sembahyang. Ku doko sekali naik, ulang ko grogi, kunenan kalak begiko, siapa? Azan, sholat sunat orang berdiri masing-masing, ikutin gerakan mertua, naik khatib, kamat, masuklah menjadi imam mertua, lupa ya. Diambillah posisi belakang imam. Enda resiko Bapak Ibu. Singkat cerita bagaimana? Ini payahnya kalau tidak berilmu. Maaf kata ini samping, ini sampingnya, takbirlah Pak Imam, Allahu Akbar. Si ini tadi menantu tengok, kanan belum, kiri belum, tunggu dulu. Takbir kanan, Allahu Akbar. Takbir kiri, Allahu Akbar. Aman, iya teh, Allahu Akbar. Ini membaca inna sholati uit babahna. Kedip, ya teh. Coba baca Fatihah imam waladhdallin amin. Kepekkan belakang gelas endandai, belakang menantu Pak Haji ndai, lo impalna si kerisaan. Belakang Bapak Ibu impal. Rupanya kain dandai bolong nampak aurat. Bagaimana caranya membilang? Ya, enda impalkan sekali Jumat langsung belakang imam, olis nate meribak. Ya rusak sab kamen kuliner caranen kami go takbir. Akhirnya Bapak Ibu ketika rukuk Allahu Akbar linam. Khoh impalin kode tarik cituk menunjukkan bagaimana kainmu koyak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sami Allahu liman hamidah. Dalam hati menantu Pak Haji ini tadi atau Pak Imam tadi, apa orang sholat main tarik kain? Tapi nggak mungkin. Sujud Allahu Akbar. Datang impalnya toleh kode tarikkan, makin kuat. Ya, engkau kakap 2 kali kena tarik oleh sken. Apa betul ditarik? Tapi nggak mungkin. Tapi dalam hatinya bagaimana orang begitu kau udah mertua. Lah kau tariknya ya keburu. Imam duduk di antara 2 sujud Allahu Akbar. Ini bukan lagi khusyuk. Orang uit-uit ya pe uit-uit. Sujud imam Allahu Akbar nina. Kho impal nen tarik lebih kuat. Engkau 3 kali. Kalau sudah 3 kali yakin saya ditarik imam. Ditarik kain yang di depan. Akhirnya Bapak Ibu nauzubillah tariknya yang di depan Bapak Ibu. Batal semua sholat. Kenapa? Karena tidak ada payah Bapak Ibu kalau tidak ada ilmu. Payah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini saya ingatkan, jangan lupa menuntut Berbicara tentang menuntut ilmu Bapak Ibu, teringat saya pantun ketika saya sekolah Tanah Merah. Kain selimut dibawa mandi, setelah basah dibawa pulang. Ilmu dituntut dibawa mati, emas perak tinggal di orang. Betul apa betul Bapak Ibu? Saya pernah melihat Bapak Ibu orang yang super kaya. Ya, Raja Arab. Bayangkan tangga pesawatnya dibawa, mobilnya dibawa, tempat mandinya dibawa, semua Bapak Ibu dibawa. Kayanya luar biasa. Malah kalau taksi saya lihat di negara Arab paling murah Bapak Ibu Kijang Idopa, taksi. Malah ada Lamborghini. Coba Bapak Ibu, mati mereka tinggal. Tapi ilmu yang Bapak Ibu tuntut malam ini, apa yang Bapak Ibu tuntut malam ini? Perbedaan Isra dan Mi'raj. Bahwasanya Isra dan Mi'raj mengingatkan kita wajib sholat, mengingatkan kita menuntut ilmu. Dan tadi saya sampaikan bahwasanya perkataan Imam Ibnu Rajab Hambali, 3 faktor menyebabkan pahala semakin banyak. Apa faktor pertama? Tentu tadi karena tempat, karena waktu. Yang ketiga karena ilmu. Maka inilah yang menerangi Bapak Ibu kelak di yaumil mahsyar. Kalau yang Bapak cari, maaf kata Bapak Ibu di dunia ini paling barter hanya sebalut kain kapan. Betul kalau pernah Bapak Ibu infakkan di jalan Allah, itulah yang akan menerangi Bapak Ibu. Tapi kalau toh harta yang kita tinggalkan juga tidak kita pergunakan di jalan Allah, Bapak Ibu lebih sengsara. Min aina tasabtahu wa ila aina tasarrabtah. Pertanyaan kelak di yaumil mahsyar ditanya kepada Aqua, hartamu dari mana kau dapatkan, kemana engkau gunakan? Depan belakang ditanya Bapak Ibu. Malah sekel cepat proses di yaumil mahsyar Bapak Ibu. Contoh Rasulullah Nabi yang termiskin, maka cepat dihisap Bapak Ibu. Nabi yang terkaya, ini mau Nabi Sulaiman alaihissalam,
sudah semua nabi masuk ke dalam surga 40 tahun, baru Nabi Sulaiman datang menyusul. Kenapa? Sulaiman banyak proses. Sulaiman, kau tahu bahasa jin. Sulaiman, kau tahu bahasa kambing. Sulaiman, kau tahu penduduk yang di lautan. Pernah tidak engkau zalimi mereka? Semua diproses. Sulaiman, engkau tahu bahasa angin, kau tahu bahasa topan. Semua diproses. Semakin banyak yang kita bawa Bapak Ibu, tentu semakin banyak proses pertanggungjawaban. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kembali kami kepada cerita Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad tadi dari Mekah menuju Al-Aqsa 1200 km, ditempuh naik pesawat 1 jam. Malah kalau naik kereta api Jepang namanya Shinkansen. Shinkansen ini artinya secepat peluru Bapak Ibu kereta api di Jepang. Maka itu bisa kita tembus juga 1 jam lebih kurang Bapak Ibu. Itu perkelipatan Bapak Ibu 200 km. Kalau kereta api Jepang dari Sikuningan ini berangkat ke Medan 1 jam kereta apinya 200 km. Bayangkan Bapak Ibu hebatnya dan cepatnya. Maka sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa didik anak kita sekolah teknologi. Nah, Isra ini tadi di mana pertama Nabi singgah? Pertama singgah di Madinah, satu tempat. Kedua singgah namanya di Madian, itulah negara Suriah. Yang ketiga di tempat mana? Tempat namanya Tursina, ini mau Mesir. Tempat yang keempat namanya Bethlehem, enda mau Bethlehem. Dari Bethlehem mau sampai ke Al-Aqsa, disinilah Allah perlihatkan kepada Rasulullah Bapak Ibu macam-macam gambaran umat Nabi Muhammad. Bagaimana di dalam neraka, bagaimana alam barzakh, bagaimana alam kubur, bagaimana alam surga. Pertama, Nabi Muhammad diperlihatkan satu ifrit. Satu apa namanya? Ifrit. Ifrit ini dedengkotnya jin iblis Bapak Ibu. Memanggil Nabi Muhammad, Muhammad tema akunina. Oda pernah dengan Nabi. Lam yal tapit, oda dengan Nabi di belakang. Lanjut masuk yang kedua, ketemu dengan sekelompok kaum, menanam seketika, panen seketika. Roh Muhammad tanya, siapa itu Jibril? Isenye haula'i min ummatika minal mujahidin wa ampakuna fi sabilillah. Ini umatmu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan umatmu yang berjihad di jalan Allah. Tatada apalahumul hasanatu bisabu'umi'atin. Allah ganti ia 700 kali lipat. Bapak Ibu pernah berjihad di jalan Allah. Kada jihad Bapak Ibu malam ini menuntut ilmu. Mana hadisnya? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk menuntut ilmu, maka ia itu sama seperti jihad di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya Bapak Ibu. Kadenan pahala kita 700 kali lipat. Bapak Ibu pernah berinfak 1 batang kelapa Bapak Ibu, 1 buah gelas atau 1.000 rupiah, maka Allah ganti nahan 700 kali lipat Bapak Ibu. Masuk Nabi ketemu kelompok yang ketelu, sekelompok manusia yang menghantuk-hantuk kentakal. Hantuk kentakal pecah utuh kembali, hantuk kentole pecah utuh kembali. Siapa itu wahai Jibril? Kata Nabi Muhammad. Dijawab oleh Jibril, Muhammad, haula'i min ummatika tatasakaluna ru'usahum anis sujudil maktubah. Ini mau umatmu yang malas untuk rukuk dan sujud. Ternyata kalau ada umat Muhammad tidak mau sholat, maka Allah berikan dia azab kelak di yaumil mahsyar, masuk ke dalam neraka. Nerakanya berapa Ustaz? Saya teringat dalam sebuah kitab yang lain, neraka ada 8. Pertama Legiun, Hutamah, Lumazah, Wail, Sakar, Jahim, Jahannam, Sa'ir, Lut Buena, Waluh neraka Bapak Ibu. Surga pun 8, Jannatul Adnan, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Lut Buena, Waluh Bapak Ibu. Neraka dulu kami ceritakan, kalau ada umat Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak mau sholat, maka ia ditempatkan di neraka Sakar Bapak Ibu.
Kade ayatna Ustaz, fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi sakar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kalak penduduk surga jalan-jalan ke alam neraka. Hei penduduk neraka yang kelima, legiun, hutamah, lumajah, wel, sakar. Hei penduduk neraka sakar, kenapa engkau bisa masuk kemari? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Seumur hidup kami udah pernah sembahyang. Atau sembahyang iya tapi tetekehud, subuh sholat, zuhur asar tidak, maghrib isya sholat, atrek neraka keempat, neraka wel. Bapak Ibu, jelas beda penghuni nerakana. Jelas Bapak Ibu, masa sama orang yang antara bolong-bolong sholatnya dan yang maaf kata seumur hidupnya nggak pernah sholat? Beda. Berbicara tentang sholat 5 waktu Bapak Ibu, ilmu inti ceramah kita odalot kaji tanda atas selain sholat 5 waktu, mulai subuh, suami isya Bapak Ibu. Rukun Islam berapa Bapak Ibu? 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu Bapak Ibu, puasa bulan Ramadan, keempat kelima let berkait malah beak. Tapi malah endak, miskin kaya sama, pejabat rakyat biasa tetap